Ketika senja mulai redup, suara-suara dari kegelapan mulai berbisik dan malam menyimpan rahasia yang tak ingin kamu dengar. Namaku Raka, usia 27 tahun. Aku seorang freelancer di bidang desain grafis. Hidupku biasa saja sendiri di Jakarta, menyewa kamar kos kecil, sesekali mengerjakan proyek desain untuk klien. Tapi semua berubah 2 bulan lalu, saat ayahku meninggal dunia karena kecelakaan mobil tunggal di tol Cipularang. Kecelakaan yang menurut pihak berwajib misterius karena tidak ditemukan tanda-tanda pengereman atau gangguan teknis pada kendaraan. Aku pulang ke kampung halaman di Banyuwangi untuk pemakaman ayah. Saat itu, aku, paman, dan adikku, Rina, menjadi 3 orang terakhir dalam garis keluarga dekat. Ibu sudah meninggal lebih dulu saat kami masih kecil. Dan dari semua harta yang diwariskan, satu hal yang paling membuat bulu kuduku berdiri adalah rumah tua warisan kakek di salah satu desa di Banyuwangi. Ayahmu gak pernah mau cerita soal rumah itu, kata paman. Dulu waktu kecil, kalian pernah diajak ke sana, tapi kalian demam 3 hari 3 malam setelahnya. Aku mengernyitkan dahi, ingatanku kabur. Tapi rasa dingin tiba-tiba menyusup ke tengkukku saat mendengar ucapan itu. Rumah itu milik kakek buyut kalian. Sejak kakekmu meninggal tahun 2006, nggak ada yang nempatin. Tapi sekarang semua atas namamu. 3 hari setelah pemakaman, aku pergi ke rumah itu. Letaknya sekitar 30 menit dari pusat kota Banyuwangi, di desa terpencil. Akses ke sana melalui jalan aspal sempit yang dikelilingi oleh hutan bambu. Sepanjang perjalanan, aku hanya berpapasan dengan 1-2 sepeda motor tua, dan sesekali melewati sawah terbengkalai. Tak banyak rumah di sekitarnya. Rumah itu berdiri sendiri di ujung jalan tanah berbatu, dikelilingi oleh pagar besi yang sudah berkarat. Pekarangannya luas, lebih dari 1000 meter persegi, dengan beberapa pohon mangga dan belimbing liar. Di sisi belakang, tampak tanah lapang dengan beberapa batu nisan tua kuburan keluarga, pikirku. Tapi ada satu batu nisan besar yang mencolok, hitam, lebih tinggi dari yang lain, dan memiliki simbol aneh seperti mata dengan kelopak berlapis. Saat aku memarkir motor dan membuka gembok gerbang, jantungku berdetak lebih cepat. Entah kenapa, rumah itu seakan memandangi balik. Bangunannya masih utuh, berdinding kayu jati, berlantai semen tua, dan atap genteng berlumut. Beberapa jendela terbuka sedikit, berderit tertiup angin. Rumah itu terasa hidup, seakan-akan ia menanti seseorang datang kembali. Kunci yang diberikan paman pas di lubangnya. Aku mendorong pintu utama yang berat, berderak seperti orang tua bangun dari tidur panjang. Bau debu bercampur kayu tua langsung menyeruak. Aku melangkah masuk pelan-pelan. Ruangan pertama adalah ruang tamu, dipenuhi furnitur jati tua yang masih kuat, walau tertutup debu tebal. Foto-foto lama tergantung di dinding. Di antara mereka, ada foto seorang lelaki tua berjubah hitam, berdiri bersama anak-anak kecil yang wajahnya disamarkan oleh waktu. Di sudut ruangan, terdapat almari kaca penuh dengan benda antik, keris, koin kuno, dan botol kecil berisi cairan hitam. Aku menelusuri satu persatu ruangan. Ada 4 kamar tidur, 1 ruang keluarga, dapur tua, dan sebuah tangga kayu menuju loteng. Tapi yang paling membuatku merinding adalah kamar belakang. Dari balik jendela kamar itu, aku bisa melihat pekuburan dengan jelas. Batu nisan besar itu tampak lebih dekat dari yang kuduga. Saat malam tiba, aku memberanikan diri bermalam di kamar depan. Aku membersihkan kasur seadanya, memasang kelambu, dan menyalakan lilin karena listrik belum tersambung. Aku duduk di kasur sambil membaca buku tua yang kutemukan di lemari buku doa. Tapi di dalamnya terselip catatan tangan yang isinya tidak kumengerti.
Bahasanya seperti aksara Jawa kuno, tapi simbol-simbolnya terlalu rumit. Aku tertidur sekitar pukul 11, tapi sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun oleh suara geraman. Bukan suara manusia, bukan juga hewan biasa. Aku duduk perlahan, memandangi sekeliling kamar yang remang. Lilin masih menyala, tapi bayangannya berubah-ubah. Dan suara geraman itu terdengar lagi seperti berasal dari luar jendela. Aku bangkit pelan, mendekati jendela. Kulihat ke arah pekuburan di belakang rumah. Ada sosok berdiri di sana, tepat di depan batu nisan besar. Tingginya sekitar 2 meter. Tubuhnya dibalut kain putih, dan kepalanya seperti bertanduk. Aku menahan napas. Sosok itu berdiri diam, menghadap ke arah rumah. Tak lama, terdengar suara, "Pewaris terakhir, darahmu membuka jalan." Aku mundur, menutup gorden, dan duduk di lantai. Jantungku berpacu kencang. Apa maksudnya? Pewaris apa? Keesokan harinya, aku bertemu tetangga sebelah satu-satunya rumah dalam radius 200 meter. Penghuninya seorang lelaki tua bernama Pak Dul. Ia ramah, tapi raut wajahnya berubah saat tahu aku tinggal di rumah itu. "Mas, jangan tinggal terlalu lama di situ," katanya serius. "Rumah itu bukan rumah biasa." Aku bertanya maksudnya, tapi ia hanya berpesan, "Kalau tengah malam dengar suara, jangan dibalas. Kalau lihat batu nisan itu bersinar, jangan dekati. Jangan sekali-kali mencoba menggali apapun." "Kenapa, Pak?" tanyaku. Pak Dul menarik napas panjang, lalu berbisik, "Karena itu bukan kuburan biasa. Itu jalur ke bawah." "Bawah?" tanyaku heran. Ia mengangguk. "Bawah tanah, bawah dunia, tempat sesuatu yang lama dikurung, dan keluargamu lah yang jaga pintunya selama ini." Aku tak bisa berkata-kata. Rumah warisan yang kupikir akan jadi tempat tenang bagiku, justru menyimpan kengerian yang belum ku mengerti. Dan malam harinya, suara itu kembali. Tapi kali ini, bukan hanya geraman. Aku mendengar suara tangisan, lirih, perempuan. "Raka, buka pintunya. Aku kedinginan." Suaranya datang dari dapur. Aku berjalan pelan, membawa lilin, menuju arah suara. Dapur gelap, jendela terbuka, angin masuk menggoyangkan tirai. Dan dari luar jendela, terdengar lagi suara itu. "Raka, aku menunggumu. Turunlah." Aku terpaku. Di luar jendela, bayangan sosok wanita mengenakan kebaya putih berdiri tepat di belakang batu nisan besar. Rambutnya menutupi wajahnya, dan di tangannya ia membawa kepala manusia. Sejak malam itu, tidurku tak pernah benar-benar tenang. Bayangan sosok perempuan berkebaya putih dengan rambut menjuntai dan kepala manusia di tangannya selalu menghantui benakku. Dan bisikan lirih yang kudengar saat itu, entah kenapa terasa akrab, seakan berasal dari bagian dalam diriku sendiri. Sejak hari pertama aku tinggal di rumah warisan ini, alam seperti memberiku tanda bahwa aku tidak sendirian. Bukan hanya karena arwah, tapi ada sesuatu yang lebih tua dari sekedar hantu, lebih kuat dan lebih mengerikan. Pagi hari, aku mencoba menyibukkan diri, membersihkan halaman, menyapu daun-daun kering yang menumpuk. Tapi perhatianku selalu tertuju ke arah batu nisan besar di belakang rumah. Batu itu seolah menghisap cahaya matahari yang membuatnya tampak gelap, bahkan saat siang terik. Seringkali aku melihat burung-burung tak mau hinggap di area itu. Bahkan anjing tetangga menyalak liar tiap kali melintas dekat pagar belakang. Saat siang menjelang, aku mencoba masuk ke gudang belakang rumah. Tempat itu gelap dan pengap. Rak-raknya penuh sarang laba-laba dan barang-barang tua. Tapi ada satu benda yang langsung menarik perhatianku. Sebuah peti kayu kecil bersimbol ukiran aneh, mirip
seperti yang ada di batu nisan besar itu. Dengan perasaan was-was, aku membukanya. Di dalamnya ada sebuah buku tua bersampul kulit yang kaku dan berbau menyengat. Sampulnya tak memiliki judul, tapi di halaman pertama tertulis dengan tinta merah pudar. Perjanjian pesugihan Ki Damarwulung dimulai 1971. Selesai bila tumbal ketujuh diberikan. Tanganku langsung bergetar. Lembar demi lembar kuperiksa. Setiap halaman penuh tulisan tangan beraksara Jawa kuno, bercampur dengan mantra dan nama-nama tumbal. Di halaman tengah terdapat diagram simbol lingkaran besar dengan 7 kursi batu dan satu sosok besar bertanduk duduk di tengahnya. Kemudian aku melihat daftar nama tumbal tertulis dengan sangat rapi. Tumbal 1, Suri 1972. Tumbal 2, Karyo 1975. Tumbal 3, Jatmiko 1980. Tumbal 4, Narti 1986. Tumbal 5, Sulastri 1997. Tumbal 6, Dirman ke 2006. Nama terakhir membuat dadaku nyeri. Dirman nama ayahku. Ayah adalah tumbal ke-6. Tapi dia meninggal karena kecelakaan kan? Atau apakah itu bagian dari perjanjian? Saat aku menatap halaman itu, tiba-tiba buku terasa panas di tanganku. Aku melemparkannya ke lantai. Buku itu terbuka sendiri pada satu halaman dengan simbol lingkaran mata berdarah. Tulisan di bawahnya berubah pelan-pelan, seakan tertulis sendiri. Darahmu sudah dipanggil. Jalur ke dalam sudah terbuka. Pewaris akan disambut. Jika tak jadi pemberi, maka akan menjadi tumbal. Aku terduduk di lantai. Nafasku tersengal. Suara bergema seperti dari balik dunia lain mulai terdengar di dalam telingaku. Turunlah, kami sudah menunggumu. 7 kursi akan lengkap. Hari-hari setelah itu menjadi mimpi buruk setiap malam. Mimpi yang sama terulang. Aku berdiri di tengah gua luas berdinding batu, dengan langit merah membara di atas kepala. Di depan, sosok raksasa bertanduk duduk di atas tumpukan tengkorak. Dikelilingi 7 kursi batu. 6 kursi sudah terisi oleh mayat-mayat berbalut kain putih. 1 kursi kosong, dan setiap kali aku melihat ke arah kursi itu, bayanganku sendiri yang tampak duduk di sana. Tangan terikat, mata kosong. Sosok bertanduk itu berbicara dalam bahasa yang asing. Tapi entah bagaimana, bisa ku mengerti. Keturunan terakhir dari Ki Dirman. Kau adalah jalan terakhir. Jalur pesugihan harus tetap terbuka, atau darahmu akan menutupnya selamanya. Pada hari keempatku di rumah itu, aku memutuskan untuk kembali bertemu Pak Dul. Saat aku mengetuk rumahnya, ia langsung membuka pintu dan memelukku erat. "Mas Raka, kamu sudah dengar suaranya, ya?" tanyanya dengan suara serak. Aku mengangguk. Pak Dul kemudian membawaku ke bagian belakang rumahnya, ke sebuah ruang kecil yang penuh dupa dan sesajen. Di dinding tergantung gambar sosok bertanduk yang sangat mirip dengan yang kulihat di mimpiku. Namanya Ki Damarwulung, Mas, jin pesugihan tua yang menjaga harta leluhur dari zaman kerajaan. Keluarga Mas Raka sudah berurusan dengan dia sejak kakek buyutmu. Tumbal sudah diberikan tiap generasi. Tapi begitu bapakmu menolak melanjutkan, balasannya adalah kematian. Setelah mendengar semua itu, aku tak bisa lagi berkata. Kalau Mas Raka tinggal di rumah itu lebih lama, lambat laun kamu akan dibawa ke bawah tanah lewat jalur batu nisan besar itu. Disitulah altar sesungguhnya berada. Saat malam kelima tiba, rasa takutku berubah menjadi dorongan untuk mencari kebenaran. Tepat pukul 1 dini hari, aku mengambil senter
dan berdiri di depan batu nisan besar. Langit malam tampak seperti berdenyut pelan. Angin berhenti, suara jangkrik menghilang, semuanya menjadi sunyi, terlalu sunyi. Tiba-tiba, batu nisan itu mulai retak dan bergeser ke samping, mengungkapkan tangga batu spiral menurun ke dalam tanah. Bau tanah basah dan besi tua menyeruak dari dalamnya. Aku menelan ludah, menyalakan senter, dan perlahan melangkah masuk. Tangga itu sempit dan menurun dalam kemiringan tajam. Suara langkahku menggema aneh, seolah ruang bawah tanah itu bukan sekadar ruang kosong, tapi makhluk hidup yang sedang bernapas. Setelah menuruni sekitar 30 anak tangga, aku tiba di ruang bawah tanah yang menyerupai altar kuno. Dindingnya dipenuhi simbol bercahaya merah. Di tengahnya berdiri patung raksasa bertanduk, persis seperti di mimpi. Dan di sekelilingnya 6 kursi batu. Semuanya berisi kerangka terbungkus kain putih. Kursi ketujuh masih kosong. Sebelum aku sempat bergerak, asap hitam mengepul dari patung, dan dari baliknya muncul sosok kakekku. Tapi matanya bukan seperti manusia, hitam legam, tak berkelopak. Ia tersenyum. Aneh, Raka. Akhirnya kamu datang. Kalau bukan kamu yang memberi, maka kamu yang akan diambil. Aku tersentak dan mundur, tapi kakiku seperti ditahan oleh tanah. Suara dari segala arah mulai bergema. Kursi ketujuh menunggu. Pewaris harus memberi, atau darahnya yang jadi santapan. Tiba-tiba, lantai di bawahku mulai terbelah, dan tangan-tangan hitam keluar dari tanah, mencoba menarikku masuk. Aku menjerit dan berusaha kabur menaiki tangga kembali, tapi sosok bayangan muncul dari setiap sisi lorong. Mereka berbisik dalam bahasa yang tak ku mengerti, tapi mengancam. Tangan-tangan mereka menyentuh kulitku dan terasa dingin seperti kematian. Setelah berusaha keras, aku akhirnya berhasil mencapai pintu atas dan menutup batu nisan dengan keras. Tanganku berdarah, nafasku tak teratur. Tapi sebelum semuanya benar-benar hening, satu suara kembali terdengar di telingaku. Suara bergema perempuan. Raka, jika kau tidak memilih, maka kami yang akan memilih. Aku mengurung diri dalam kamar. Setelah kejadian semalam, tubuhku masih gemetar. Napasku berat seperti baru lolos dari kematian. Luka di tanganku mulai menghitam. Dan entah mengapa, muncul pola seperti ukiran melingkar mirip dengan simbol di altar bawah tanah. Aku mencoba membersihkan luka itu. Tapi semakin kuusap, semakin jelas simbol itu terlihat. Seperti ukiran yang tumbuh dari dalam dagingku sendiri. Kepalaku berat. Aku tidak tahu mana yang nyata dan mana yang ilusi. Tapi satu hal pasti, aku sudah membuka jalan ke dalam. Dan itu belum selesai. Sore harinya, adikku Rina datang ke rumah. Aku gak tenang di kota, katanya, memelukku erat. Aku sering mimpi buruk. Kamu terus-terusan berdiri di kuburan, tapi matamu kosong, Kak. Seperti bukan kamu. Aku hanya bisa menatapnya. Aku ingin mengatakan bahwa semua itu bukan mimpi, tapi bagian dari kenyataan yang sedang melilit keluargaku. Rina berjalan ke arah dapur, melihat ke jendela belakang. Ia terdiam cukup lama. Kak, kenapa kuburan itu rasanya beda banget? Ya, auranya dingin. Aku menelan ludah. Rin, kamu jangan terlalu dekat ke sana. Apapun yang kamu lihat atau dengar, jangan disahut. Rina menatapku, heran, tapi ia mengangguk. Malam itu, kami tidur di kamar depan. Aku mencoba menjaga Rina, berjaga sambil membaca beberapa halaman dari buku perjanjian pesugihan yang kutemukan. Tapi rasa kantuk menyerang. Tanpa sadar, aku tertidur di lantai dekat kasur. Tiba-tiba aku terbangun karena suara tangis.
tapi bukan dari luar, dari dalam kamar. Mataku terbelalak. Rina tidak ada di tempat tidur. Aku langsung berdiri, mengambil senter, dan memanggil namanya. Tak ada jawaban, tapi suara tangis semakin jelas terdengar dari arah belakang rumah. Aku berlari ke dapur. Jendela terbuka, tirai berkibar pelan. Aku keluar dengan senter gemetar di tangan. Suasana malam pekat, langit tertutup awan, dan angin seolah membawa bisikan. Di depan batu nisan besar itu, Rina berdiri diam. "Rina!" teriakku. Tapi dia tak menoleh. Aku mendekat perlahan, dan saat aku cukup dekat, Rina tiba-tiba menoleh. Matanya hitam legam. Di wajahnya ada senyuman bukan miliknya. "Kak, kamu terlalu lama menolak. Sekarang, biar aku yang duduk di kursi ketujuh." Aku terpaku, tapi sebelum aku bisa menyentuhnya, batu nisan kembali terbuka dengan sendirinya, membentuk lubang tangga ke dalam tanah. Dan Rina melangkah, masuk sendiri. Aku berteriak dan mengejarnya tanpa pikir panjang. Di dalam lorong bawah tanah, udara semakin dingin dan berat. Dinding memancarkan cahaya merah samar, dan suara-suara mulai terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan hanya bisikan, ada tawa, ada ratapan, dan di antara itu semua, suara ayahku. "Raka, kamu terlambat, tapi masih bisa memilih. Menyelamatkan adikmu atau mengakhirinya." Aku sampai di altar. Rina berdiri di tengah ruangan di antara 7 kursi batu. 6 kursi sudah terisi tulang belulang. Kursi ketujuh mulai menyala merah. Patung Ki Damarwulung menatapku. Matanya memancarkan cahaya, dan dari dalam dinding gua keluar bayangan sosok ayah. Tubuhnya terbakar, tapi wajahnya utuh. "Kalau kamu biarkan dia duduk, Raka, kau akan bebas. Tapi dia akan hilang. Kalau kamu menggantikannya, kau bisa akhiri semuanya, tapi tak akan pernah kembali ke atas." Aku menjerit. "Apa maumu sebenarnya?" Suara Ki Damarwulung bergema memenuhi ruangan. "Aku tidak butuh tumbal lagi. Aku hanya butuh penerus yang akan menjaga dan memanggil." Tanganku gemetar. Aku melihat wajah Rina yang kini kembali menangis, berusaha melawan sesuatu dari dalam dirinya. "Kak, tolong, aku nggak mau." Aku menatap altar, lalu batu nisan di tanganku. Dan aku sadar, warisan ini tidak bisa dilanjutkan. Harus dihancurkan. Dengan penuh kemarahan, aku mengambil batu besar dan menghantam kursi ketujuh. Sekali, 2 kali, batu itu retak, tapi tiba-tiba seluruh gua berguncang hebat. Simbol-simbol menyala terang. Suara jeritan terdengar dari setiap sudut. Patung Ki Damarwulung mulai retak. Darah menyembur dari dalamnya, membasahi lantai. Rina berteriak dan terlempar menjauh. Aku membawa Rina, lalu kami berlari naik ke atas, meninggalkan suara-suara kematian di bawah sana. Begitu kami keluar, batu nisan runtuh dan lubang menutup dengan sendirinya. Langit berubah menjadi gelap. Angin kencang meniup seluruh halaman, dan aku bersumpah, untuk sesaat aku melihat bayangan kakek berdiri di antara pepohonan, lalu menghilang bersama angin. 3 hari setelah kejadian itu, rumah tua warisan kakek terlihat lebih sunyi dari sebelumnya. Angin seolah tak berani lagi berhembus melewati halaman. Daun-daun mangga jatuh tanpa suara. Batu nisan besar di belakang rumah kini hanya pecahan batu hangus, dikelilingi tanah gosong dan rumput mati. Tapi aku tahu semuanya belum berakhir. Rina pulang ke kota setelah aku memaksanya pergi. Wajahnya masih pucat. Sejak malam di altar pesugihan, dia seperti orang yang baru saja kembali dari dunia kematian. Dan mungkin memang begitu adanya. Aku tetap tinggal, bukan karena ingin, tapi karena
Aku tahu satu hal yang belum selesai, menghancurkan akar kutukan ini. Malam keempat sejak altar hancur, aku bermimpi lagi. Kali ini bukan mimpi gua atau sosok bertanduk. Aku melihat ayahku duduk di ruang tamu rumah ini, menatapku dengan mata tenang. Tak ada luka bakar, tak ada suara mengerikan, hanya dia seperti dulu. "Raka," katanya, "kau sudah memutus rantai darah, tapi jalur pesugihan tak bisa dihancurkan hanya dengan kekerasan." Aku menatapnya, tak percaya, tapi aku sudah menghancurkan kursi ketujuh. Aku sudah menutup lubang itu. Ya, tapi jalurnya bukan hanya batu dan tanah. Ia menunjuk dadaku. Jalur itu sekarang ada di dalam dirimu. Aku terbangun dengan napas memburu, dan betul simbol di tanganku menyala samar dalam gelap. Seperti tertanam, hidup, dan tumbuh dari dalam kulitku. Sejak saat itu, aku mulai melihat sosok-sosok dari dalam rumah. Bayangan-bayangan duduk di ruang keluarga, siluet seseorang berjalan di dapur, tangan-tangan menempel di balik kaca jendela. Dan setiap kali malam tiba, suara bisikan itu kembali. Namun kali ini bukan meminta tumbal, melainkan memanggilku sebagai penjaga baru. "Pak Dul," satu-satunya orang yang masih mau bicara denganku, kembali datang ke rumah. Tapi kali ini ekspresinya sangat berbeda. "Mas Raka, saya tahu ini berat, tapi jika Mas tetap di sini, Mas akan jadi seperti almarhum bapakmu, menjaga, tapi perlahan dimakan dari dalam." Aku duduk di beranda, menatap tanah bekas batu nisan. "Aku nggak tahu harus kemana, Pak. Kemanapun aku pergi, aku bawa ini," kataku sambil menunjukkan simbol menyala di tangan. Pak Dul hanya menghela napas panjang. Dulu, Ki Damar Wulung disegel bukan hanya dengan kursi dan tumbal, tapi dengan pengikat terakhir, yaitu darah yang menolak. Aku menatapnya tajam. Penolak, iya. Keturunan yang tidak mau meneruskan, yang menutup pintu, bukan membuka. Malam itu aku memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan cara yang lain. Aku kembali ke ruang bawah. Tanah melalui jalur lain yang kusematkan lewat lorong samping rumah. Jalur lama yang rupanya dulu dibuat kakekku untuk menghindari sorotan warga. Di sana, altar sudah hancur. Tapi sisa energi masih terasa. Dan satu hal yang tidak hancur. Buku pesugihan, buku itu berdiri sendiri di tengah altar. Utuh, seperti tak tersentuh. Aku membuka halaman terakhirnya. Di sana, tertulis nama-nama tumbal dan satu bagian kosong. Tumbal ketujuh. Di bawahnya, tertulis tulisan baru yang seakan berubah saat aku membacanya. Jika pewaris menolak, darahnya tetap terikat. Tapi jika pewaris menyerahkan darahnya secara sadar, jalur akan lenyap. Ki Damar akan kembali ke kegelapan. Tanganku gemetar. Aku sadar, ini adalah ritual akhir, bukan pengorbanan untuk pesugihan, tapi pengorbanan untuk mengunci jalurnya selamanya. Aku mengambil belati tua yang dulu tersimpan di laci altar. Kuletakkan buku itu di atas batu besar, lalu menyayat telapak tanganku sendiri, membiarkan darah menetes ke tengah simbol mata bercahaya. Saat darahku jatuh, simbol menyala terang. Tanah bergetar, suara lolongan terdengar dari dalam dinding. Gema kemarahan, jeritan, dan ratapan makhluk-makhluk yang tak ingin kembali ke tempat asalnya. Dan kemudian, semuanya hening. Lampu di rumah berkedip sejenak, lalu padam. Tanah berhenti bergetar. Simbol di tanganku mulai menghilang, pelan-pelan, seperti dibakar dari dalam. Aku jatuh terduduk, lemas, tapi bebas. Setelah 2 minggu sejak hari itu, rumah ini kini hanya bangunan tua biasa. Tak ada lagi suara, tak ada lagi mimpi, tak ada lagi nisan di belakang. Aku memutuskan untuk menjual rumah ini.
tapi bukan ke sembarang orang. Aku mengurus proses pengalihan tanah ke pemerintah desa sebagai cagar budaya, tak berpenghuni dengan satu syarat. Tidak boleh ditinggali selamanya. Rina kembali hidup normal, walau kami sepakat untuk tidak pernah membicarakan kejadian itu lagi. Dan aku memilih pindah ke kota kecil di Jawa Tengah. Mulai dari nol, tapi dengan satu pelajaran penting. Warisan itu bukan sekedar harta. Terkadang, ia adalah kutukan yang menyamar dalam bentuk rumah dan nisan tua di halaman belakang. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Tapi ingat, tak semua cerita berhenti saat videonya selesai. Bisa saja kisah itu masih mengintai di sekitarmu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena malam esok mungkin giliran ceritamu. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Di senja berbisik.